Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arman Soleh Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang permainan yang selalu dimainkan saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya panjat pinang. Berikut ini merupakan ilustrasi ketika sedang bermain panjat pinang. Tampak sangat bahagia sekali para pemainnya demi mendapatkan hadiah. Dan yang akan saya bahas di sini tentang tradisi dan simbolisme dalam budaya Indonesia terkait dengan panjat pinang. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan modernisasi, Indonesia tetap memelihara dan merayakan tradisi-tradisi khas sebagai bagian penting dari identitas budaya. Salah satu tradisi yang mencolok dan memiliki nilai simbolis yang tinggi adalah permainan panjat pinang. Siapa yang sering mainkan panjat pinang ini mungkin bisa tulis kolom komentar ya. Dan tradisi ini tidak hanya memiliki hiburan semata, tetapi juga mewakili kebersamaan, kerja keras, dan semangat kebersamaan untuk menghadapi tantangan bersama. Dalam uraian ini, kita akan menjelajahi asal-usul, makna simbolis, serta peran permainan panjat pinang dalam kebudayaan Indonesia. Kita mulai pembahasan mulai dari asal-usul dan konteks. Panjat pinang merupakan salah satu tradisi lama yang memiliki akar dalam budaya Indonesia. Asal-usul permainan ini dapat ditelusuri hingga zaman kolonial Belanda, di mana para penjajah seringkali mengadakan permainan semacam ini dalam acara-acara perayaan tertentu. Namun tradisi panjat pinang sebenarnya telah ada jauh sebelum masa kolonial. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa panjat pinang sudah menjadi bagian dari upacara adat suku-suku pribumi Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Selanjutnya saya akan membahas tentang simbolisme dalam panjat pinang. Panjat pinang bukan hanya tentang bersaing untuk meraih hadiah di puncak tiang yang dilumasi. Namun akhir-akhir ini banyak sekali ya yang tidak ikut untuk bermain panjat pinang. Mungkin mereka memikirkan risiko yang cukup besar ya dibandingkan dengan hadiah yang dapat. Namun poin pentingnya panjat pinang ini untuk mempererat hubungan sosial dengan orang-orang terdekat. Tetapi juga memiliki sebuah simbolisme yang dalam. Salah satu aspek yang penting paling menonjol adalah semangat kebersamaan dan kerjasama. Dalam permainan ini, peserta harus saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Mereka perlu bekerja sama dalam merencanakan strategi, memberi dukungan, dan mengatasi kesulitan yang bersama. Untuk tinggi dari pohon pinang itu sendiri sekitar 20 hingga 30 meter dan membutuhkan sekitar 4 hingga 11 orang untuk mencapai puncak atau pohon pinang yang paling tinggi ya. Hal ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Selain itu, panjat pinang juga mengajarkan nilai ketekunan dan kerja keras. Pohon pinang yang tuangi minyak atau lumpur menjadi sangat licin dan sulit untuk dinaiki. Peserta perlu bekerja keras, mencoba berulang-ulang, dan tidak mudah menyerah agar bisa mencapai puncak dari pohon pinang. Ini mencerminkan semangat untuk terus berjuang meskipun menghadapi rintangan dan hambatan yang sulit. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang peran dalam kebudayaan Indonesia. Panjat pinang bukan hanya sekedar permainan tradisional, ia menjadi bagian integral dari berbagai acara adat seperti perayaan kemerdekaan Indonesia, Hari Raya Idul Fitri, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Ini menunjukkan beberapa pentingnya tradisi ini dalam mengokohkan ikatan sosial dan kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, panjat pinang juga menjadi media untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Bisa kita lihat generasi muda saat ini lebih cenderung bermain smartphone atau gawai atau yang lainnya, lebih praktis dibandingkan bermain tradisional.
Ini menunjukkan betapa pentingnya tradisi ini dalam mengokohkan ikatan sosial dan kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, Panjat Pinang juga menjadi media untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Melalui permainan ini, generasi muda dapat belajar tentang sejarah, nilai-nilai sosial, dan kearifan lokal yang melekat dalam tradisi ini. Ini juga memungkinkan generasi muda untuk menghargai dan memahami warisan budaya mereka, sekaligus menghormati para leluhur yang telah menjaga dan meneruskan tradisi ini selama berabad-abad. Saat ini saya akan membahas tentang kesimpulan dari pembahasan saya kali ini. Panjat Pinang adalah lebih dari sekedar permainan fisik. Ia adalah simbol budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam permainan ini, nilai-nilai gotong royong, kerja keras, ketekunan, dan kebersamaan tercermin secara jelas. Melalui tradisi ini, generasi muda dapat menghubungkan diri dengan akar budaya mereka. Sementara para orang tua dan leluhur dapat melihat bagaimana warisan budaya mereka tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, Panjat Pinang adalah salah satu warisan budaya yang harus dijaga, dihormati, dan dirayakan dalam rangka memelihara kekayaan dan identitas budaya Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.